Selanjutnya, kita akan membahas soal cerita dengan mengaplikasikan eliminasi Gauss untuk menyelesaikan soal tersebut. Ini diambil dari problem set 7.3 nomor 23. Soalnya itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana untuk menyetarakan suatu persamaan reaksi kimia. Sebenarnya kalau nggak dikerjakan langsung bisa, tapi kita sekarang sedang mencoba bagaimana untuk mengaplikasikan eliminasi Gauss. Reaksinya adalah X1 C3H8 ditambah X2 O2 menghasilkan X3 CO2 tambah X4 H2O. Oke. Jadi kita diminta untuk menentukan berapa nilai X1, X2, X3, dan X4 terkecil. Sebenarnya kita tahu pasti X1, X2, X3, X4 itu tidak satu solusi saja, tapi sedang disuruh untuk menentukan integer terkecil. Ingat dia bilangan bulat ya. Karena kan atom tidak ada karbon 1C setengah. Oke. Pertama dari atom C. Kita lihat di ruas kiri, atom C ada pada senyawa propana. Dan per molekul propana terdapat 3 atom karbon. Maka di ruas kita misalkan ada X1 molekul propana yang dibutuhkan untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia. Ada 3X1 di ruas kiri. Agar setara, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Maka kita lihat atom C ada pada molekul CO2 di ruas kanan. Dan per molekul CO2 terdapat 1 atom C. Misalkan terdapat X3 CO2 yang dibutuhkan untuk menyetarakan persamaan, maka di ruas kanan banyaknya atom C yang dibutuhkan untuk menyetarakan persamaan ini adalah sebesar X3. Berikutnya untuk atom H. Dengan cara yang sama kita lihat H berada pada molekul propana, dan per molekul propana dibutuhkan 8 atom H. Jadi di ruas kiri ada 8X1 atom H. Banyaknya atom H yang ditemui di ruas kiri harus sama dengan banyaknya atom H yang ditemui di ruas kanan setelah penyetaraan. Lihat, atom H pada ruas kanan ditemui pada molekul air. Dan per molekul air terdapat 2 atom hidrogen. Maka banyaknya molekul atom H pada ruas kanan adalah 2X4. Demikian juga untuk O. Langsung saja kita dapatkan untuk O 2X2 sama dengan 2X3 tambah X4. Dari mana 2X3 dan X4? Lihat, O ditemui pada atom O ditemui pada 2 molekul di ruas kanan, yaitu di karbon dioksida sebanyak 2 atom O per molekul karbon dioksida, dan di molekul air sebanyak 1 atom O per molekul air. Maka 2 kali X3, katakan X3 merepresentasikan jumlah molekul CO2 yang dibutuhkan atau karbon dioksida yang dibutuhkan untuk menyetarakan persamaan, dan X4 menyatakan jumlah air yang dibutuhkan untuk menyetarakan persamaan. Kita ubah dia ke dalam bentuk persamaan linear homogen agar mudah dibentuk dalam persamaan augmentasi. Jadi sejajarkan, ada 4 variabel, kita sejajarkan yang variabelnya sama. 3X1 kurang 0 kurang X3 kurang 0 sama dengan 0. Kita hapus. Lanjut. 8X1 kurang 0 kurang 2X4
sama dengan 0. Hapus. Kemudian 0 tambah 2x2 kurang 2x3 kurang x4 sama dengan 0. Nah, diperoleh sistem persamaan linear. Dikatakan sistem persamaan linear karena ada 3 persamaan linear, lebih dari 1 persamaan linear yang saling terhubung satu sama lain. Kita bentuk dalam matriks augmentasi menjadi 3, 0, minus 1, 0, 8, 0, 0, minus 2, 0, 2, minus 2, minus 1, 0, 0, 0. Ini adalah matriks augmentasi. Selanjutnya, apa yang kita perlukan agar dapat menyelesaikan sistem persamaan sebelumnya adalah melakukan eliminasi Gauss. Tujuannya untuk mengubah matriks augmentasi ke dalam bentuk matriks triangular sehingga dapat diperoleh solusi untuk X1, X2, X3, dan X4. Lanjut, kita sekarang akan mengaplikasikan matriks augmentasi. Cara tergampangnya bagaimana? Ingat, kita pilih satu baris sebagai baris pivot. Kalau dalam buku dibilang row pivot row. Nah, biasanya yang dipilih adalah yang pada kolom pertama tidak bernilai 0. Maka otomatis kita tidak akan menggunakan baris ketiga sebagai baris pivot. Baris pertama sudah memenuhi sebagai baris pivot, tapi akan lebih memudahkan perhitungan kalau ini diubah ke 1. Jadi bagaimana cara mengubahnya ke 1? Ingat, pada eliminasi Gauss ada 3 yang diperbolehkan. Yang pertama adalah menukar baris, kemudian mengalihkan baris dengan konstanta tapi bukan 0 dan menjumlahkan antar baris dengan baris yang sudah dikalikan dengan konstanta bukan 0. Dalam hal ini, untuk mengubah 3 menjadi 1, cukup kita menggunakan yang kedua, yaitu mengalihkan baris dengan konstanta bukan 0. Maka, yang kita lakukan adalah mengalihkan baris pertama dengan 1/3. Kita peroleh. Selanjutnya, tujuan kita adalah mengubah ini, dan ini menjadi 0. Cara mengubahnya angka ini berubah menjadi 0 adalah dengan menjumlahkannya dengan minus 8. Maka minus 8 dikalikan dengan baris pertama, kemudian dijumlahkan dengan baris kedua. Hasilnya adalah min 8 kali 1 sama min 8 dijumlahkan dengan 8, hasilnya 0. Kemudian min 8 kalikan dengan 0, jumlahkan dengan 0, hasilnya 0. Min 8 kali min 1/3, jumlahkan dengan 0, hasilnya 8/3. Min 8 dikali 0, jumlahkan dengan min 2, min 8 kali 0, jumlahkan dengan 0, 0. Selanjutnya, sebenarnya kita sudah cukup dengan memindahkan baris ketiga ke baris kedua. Kita sudah peroleh bentuk matriks triangular yang diharapkan. Maka pindahkan baris kedua ke baris ketiga. Dan demikian sebaliknya. Kita peroleh. Nah, sudah memenuhi bentuk matriks karena ini sudah 0. Ini sudah 0. Selanjutnya adalah kita mencari tahu nilai X1, X2, dan X3, dan X4.
Kembalikan dia ke dalam bentuk persamaan augmentasinya, kita peroleh X1 dikurang sepertiga X3 sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Kemudian 2X2 dikurang 2X3 dikurang X4 sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Dan 8/3 X3 kurang 2X4 sama dengan 0. Persamaan ketiga. Kita pakai persamaan yang pertama itu X1 X. Yang ini. X1 sama dengan sepertiga X3. Maka 3X1 sama dengan X3. Kemudian persamaan ini adalah 4. Substitusi 4 ke 3. Maka 8/3 X3 yang merupakan 3X1 sama dengan 2X4. Maka 8X1 sama dengan 2X4 atau X4 sama dengan 4X1. Selanjutnya ke persamaan 2. Substitusi nilai 4 dan 5 ke persamaan 2. Yaitu 2X2 kurang 2X3 kurang X4 sama dengan 0. 2X2 sama dengan 2. X3 adalah 3X1. X4 adalah 4X1. Maka 2X2 sama dengan 2 kali 3, 6 tambah 4, 10X1. X2 sama dengan 5X1. Kita peroleh X2 sama dengan 5X1. X3 sama dengan 3X1. X4 sama dengan 4X1. Maka kita substitusi ini semua ke persamaan kimia. Kita peroleh X1C3H8 tambah X2O2 menghasilkan X3CO2 dan X4H2O. Substitusi nilai X1, X2, X3, dan X4 dalam X1. X1C3H8 tambah 5X1O2 dan 3X1CO2 dan 4X1H2O. Integer terkecil maka adalah saat X1 sama dengan 1. Maka untuk 1 molekul propana dan 5 molekul oksigen akan dihasilkan 3 molekul karbon dioksida dan 4 molekul air. Kita cek kesamaannya. 3, 8, 10, 3 kali 2, 6, tambah 4, 10. Jadi sudah benar. Dengan demikian, solusinya adalah kita sudah menyelesaikan bagian awal dari kelas tutorial ini, yaitu adalah aplikasi eliminasi Gauss untuk penyelesaian persamaan linear homogen. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana eliminasi Gauss dapat diaplikasikan untuk penentuan determinan. Yang akan saya pakai sebagai soalnya adalah soal pada problem set 77 dan pada soal nomor 13 dan 14. Ini di buku Kreyszig ada di halaman 300. Yang lain akan saya sertakan lagi di bagian akhir video.
Untuk soal yang sebelumnya tidak disebutkan halamannya. Kita mulai dari nomor 13. Soalnya adalah tentukan determinan untuk matriks berikut. Oke. Tentukan determinannya. Kalau misalnya matriks 4 kali 4, penentuan determinannya kan agak rumit ya, karena ini harus hanya membahas ini, kemudian mengerjakan ini hanya membahas ini. Kompleks, tapi dapat diselesaikan dengan mudah kalau kita mengubah matriks ini ke dalam bentuk matriks triangular. Prinsipnya sama seperti eliminasi Gauss sebelumnya, tidak berbeda. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana determinan dapat diperoleh dari perhitungan dengan terlebih dahulu mengubah ke bentuk matriks triangular melalui eliminasi Gauss. Oke, kita mulai dengan memilih persamaan pivot. Saya langsung pilih baris ketiga sebagai pivot row, dan karenanya baris 3 akan dipindahkan ke baris pertama. Menjadi oke. Selanjutnya yang dilakukan adalah membuat ini, dan ini menjadi nilai 0. Oke, ini sudah 0, jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi yang harus dikerjakan untuk bagian ini. Tapi kita perlu menjadikan ini 0. Target pertama adalah mereka yang berada dalam kolom pertama. Jadi yang dilakukan adalah dengan mengalihkan pivot dengan suatu konstanta dan menjumlahkannya dengan baris tersebut sehingga nilainya menjadi 0. Minus 4 agar menjadi 0 dijumlahkan dengan 4. Maka 4 dikalikan dengan baris pertama, kemudian dijumlahkan dengan baris kedua. Minus 5 agar menjadi 0 harus dijumlahkan dengan 5. Maka 5 dijumlahkan dengan baris pertama, dikalikan dengan baris pertama, kemudian hasil perkaliannya dijumlahkan dengan baris keempat. Apa yang kita peroleh? 4 kali 1 sama dengan 4, tambah minus 4 sama dengan 0. 4 kali minus 3 sama dengan minus 12, tambah 0 sama dengan minus 12. 4 dikali 0 tambah 3 sama dengan 3. 4 dikali 1 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. 5 dikali dengan 1 sama dengan 5, tambah dengan minus 5 menjadi 0. Sudah 0 di semua baris ini. Nah, kita kerjakan kita akan menjadikan ini 0. Ini, dan ini. Selanjutnya adalah dengan mengalihkan. Saya pikir akan lebih mudah untuk mengoperasikan kedua baris ini dibandingkan dengan mengoperasikan langsung ini ke sini. Mengapa? Karena 12 dan 4 merupakan 12 merupakan kelipatan dari 4. Jadi bisa mengoperasikannya memakai prinsip eliminasi Gauss. Maka yang dilakukan adalah dengan mengubah baris, yaitu dari baris 4 pindah ke baris 2. Kita peroleh operasi apa yang dapat dipakai? Maka dengan mengalihkan baris 3 dengan angka 3 dijumlahkan dengan baris 4, kita peroleh 3 kali baris 3 tambah baris 4. 3 dikali 0 tambah 0 sama dengan 0. 3 dikali 4 sama dengan 12 tambah minus 12, 0. 3 dikali min 1 min 3, min 3 tambah 3, 0. 3 dikali 5 sama dengan 15, tambah 2 sama dengan 17. Selanjutnya adalah menghilangkan ini. Kita pakai ini. Trik kita berikutnya adalah ini. Maka yang kita lakukan adalah seperti biasa, pilih baris kedua sebagai pivot. Maka bagaimana? Agar menjadi 4 minus 4 adalah dengan mengalihkannya dengan
4/13. 4/13 dari baris 2 dijumlahkan dengan baris 3, kan kita peroleh hasil eliminasi Gauss 0, 4/13 kali 0 tambah 0 sama dengan 0, 4/13 dikali 4, 4/13 dikali min 13 sama dengan minus 4, tambah 4 sama dengan 0, 4/13 dikali min 1 sama dengan min 4/13, 4/13 dikali dengan min 1 tambahkan dengan min 1 menjadi min 4/13 kurang 13/13 sama dengan min 17/13. Maka ini menjadi min 17/13, kemudian 4/13 dikalikan dengan 5 tambahkan dengan 5 menjadi 20/13 tambah 5 kali 13/13 sama dengan 20 tambah 65/13 sama dengan 85/13. Dan untuk baris yang terakhir, nah sekarang bagaimana menghitung determinan dari suatu persamaan, matriks triangular? Cukup dengan mengalihkan angka-angka yang berada pada diagonal, yaitu 1, minus 13, minus 17/13, dan 17. Yaitu sama dengan 1 dikalikan dengan minus 13 dikalikan dengan minus 17/13 dikalikan dengan 17. Ini menjadi 17 kali 17, 3, 4, 3. Ini merupakan determinan dari matriks yang pertama kali kita lihat di awal, yaitu matriks ini. Maka determinan dari matriks, andaikan kita punya ini adalah matriks A, determinan dari A adalah 3, 4, 3. Sekarang ke nomor 14. Target kita adalah ini menjadi 0. Maka cukup mengeliminasi ini saja agar sudah menjadi matriks triangular. Apa yang kita lakukan? Langsung saja, agar ini menjadi bernilai 0, harus dijumlahkan dengan minus 2. Agar maka bilangan pivot kita ubah menjadi minus 2, yaitu dengan mengalihkannya dengan minus 2/4. Minus 2/4 dikalikan dengan angka pada baris 2, dijumlahkan dengan angka pada baris 1, dijumlahkan dengan angka pada baris 2. Selanjutnya, ini agar untuk menghilangkan ini menjadi 0, cukup dengan menambahkannya dengan 2. Maka 2 dikalikan dengan baris ketiga, dijumlahkan dengan baris keempat. Apa yang kita peroleh? 4, 7, 0, 0. Kemudian minus 2/4 dikalikan dengan 4 menghasilkan minus 2. Minus 2 tambah 2 sama dengan 0. Kemudian minus 2/4 dikalikan dengan 7 menghasilkan minus 14/4 dijumlahkan dengan 8. Kita peroleh 18/4. Selanjutnya, baris ketiga tetap, sedangkan baris keempat 0, 0, 2 dikalikan dengan 1, 2, kurang 2, 0, 2 dikalikan dengan 5, 10, tambah 2, 12. Kita peroleh matriks triangular. Andaikan ini matriks B, maka determinan
dari B adalah 4 dikali 18/4 dikali 1 dikali 12. Ini menjadi 18 dikali 12 sama dengan